Indah, selamat pagi atau selamat dini hari waktu Manchester. Halo, selamat pagi. Ya, Indah terima kasih bersama kami di Kompas TV pagi hari ini waktu Jakarta. Indah bisa diceritakan kronologi adanya ledakan ini di konser musik Ariana Grande. Silakan Indah. Ya, kejadiannya itu sekitar pukul 10:25 malam. Saat itu Ariana Grande baru saja menyelesaikan lagu terakhirnya dan sudah selesai. Jadi kami para penonton tuh baru mulai meninggalkan kursi kita masing-masing gitu. Jadi saat itu pas saya masih menuruni tangga, tiba-tiba kami mendengar suara letusan yang sangat besar gitu. Kita pikir itu penembakan karena saya sempat tengok ke kanan gitu untuk melihat apa yang terjadi dan saya mendengar suara seseorang dengan kencang bilang it's a shooting gitu. Jadi kami kira itu penembakan karena suaranya sangat kencang dan saya pikir itu ada di dalam stadiumnya itu sendiri gitu. Lalu setelah itu sudah dipastikan kami panik dan kami berlarian menuruni tangga, ya agak dorong-dorongan juga karena kan kami takut banget gitu karena saat itu kita nggak tahu apakah itu penembakan dan kita nggak tahu lokasinya di mana persisnya. Lalu kami lari keluar. Setelah itu ya saya lihat orang-orang nangis, terus ya kita tetap keluar gitu. Dan 1 menit kemudian polisi itu mulai berdatangan ke TKP. Lalu itu baru tadinya sih cuma 2 mobil polisi, tapi setelah itu banyak sekali, mungkin lebih dari 10 gitu ya. Dan kami akhirnya menyadari bahwa itu sesuatu yang serius gitu. Lalu ya saya mencoba menelpon suami saya karena kan memang dia tadinya mau menjemput saya, terus dia bilang ada apa nih kok jalanan ditutup gitu. Terus lalu saya coba browsing dan ternyata itu bukan penembakan tapi itu letusan yang diperkirakan bom gitu. Dan saya tadi sempat menyaksikan berita di sini dari saksi yang melihat karena dia ternyata dia seorang ayah yang mencoba menjemput istri dan anak-anaknya dan dia melihat areanya itu ternyata di area loket tiket gitu. Dan memang itu masih di satu gedung, cuma tidak di dalam stadiumnya gitu. Jadi, tapi kalau orang-orang keluar dari pintu itu pasti melewati itu gitu. Ya, Indah, kalau daripada waktu Anda mendengar bunyi semacam letusan atau ledakan itu pertama kali, itu berapa jauh dari Indah? Dan dengan kemudian Anda mendengar kabar, oh itu ternyata di dekat loket tiket begitu, tampaknya memang benar begitu situasinya dari posisi Anda di Manchester Arena pada waktu itu mendengar letusan? Iya, tapi memang suaranya tuh kencang sekali seperti ada di dalam stadium. Jadi stadiumnya itu tuh berbentuk seperti huruf O gitu. Jadi kita kayak berputar gitu loh. Jadi menurut blok sesuai dengan kursi di tiket kita masing-masing, untungnya saya tidak terlalu dekat gitu. Tapi saya nggak hafal blok apa gitu. Cuma setiap blok berbeda-beda itu pasti ada entrance-nya beda-beda. Nah itu dia yang dekat sama entrance, yang dekat sama tiketingnya itu yang bahaya. Tapi untungnya sih saya tidak terlalu dekat. Cuma ya masih dalam satu gedung gitu. Ya, Indah, sampai sekarang Anda sudah berada di rumah dan sudah berada dengan selamat, sudah berkumpul lagi dengan keluarga. Anda memantau informasi terus dari televisi mungkin, radio, ataupun membrowsing di internet. Apa yang kemudian bisa disampaikan kepada kami mengenai informasi-informasi tersebut dari media di sana, Indah? Apa yang sebenarnya terjadi sudah jelas? Dari yang saya pantau di BBC sini sih, pihak kepolisian masih belum mau merilis jumlah
korban berapa gitu, tapi mereka sudah memastikan itu letusan gitu, tapi bukan penembakan, tapi letusan dan di area tiketing itu. Gitu. Ya, Anda sendiri kemudian bisa sampai ke rumah memang sendiri. ada korban. Ya. Dan memang ada korban jiwa. Mereka sudah memastikan ada korban jiwa dan banyak yang luka. Cuma mereka belum memberikan nomor pastinya berapa korban gitu. Ya. Terakhir Indah, pasca ledakan yang Anda dengar dan kemudian Anda keluar sendiri dari stadion, situasinya bisa dikendalikan oleh petugas keamanan, terutama kepolisian di sana sampai kemudian Anda tiba di rumah. Di suasana di kota Manchester sekarang situasinya seperti apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau tadi sih sekitar 10:30 malam itu suasananya benar-benar panik gitu, benar-benar orang-orang itu keluar. Tapi yang saya lihat sih polisi sini memang cepat ya responnya, kayaknya tidak sampai 1 menit ya mereka udah langsung tiba di TKP dan kemudian banyak backup yang menyusul gitu. Terus cuma yang saya pantau sih tadi ketika kami lari gitu, kan memang di luar juga banyak mobil ya. Mereka mungkin yang memang mau menjemput keluarganya yang nonton gitu. Tapi saya sempat lihat kayaknya banyak dari mereka yang tidak sadar apa yang terjadi gitu loh. Ya, jadi keramaian itu masih, yang saya lihat sih masih biasa-biasa aja gitu yang di mobil-mobil itu. Karena mereka nggak tahu gitu. Mereka memang cuma melintas aja gitu atau mungkin yang menjemput gitu. Tapi akhirnya sih mereka tahu juga karena banyak siren mobil polisi dan ambulans gitu kan berlalu lalang. Akhirnya mereka tahu dan kayaknya 10 menit dari kejadian itu jalan langsung ditutup gitu. Baik. Kan lokasinya itu kan memang ada perempatan dan itu kayaknya semua sudutnya itu ditutup gitu. Baik. Indah Wulan, terima kasih banyak sudah bercerita mengenai apa yang baru saja Anda alami juga di Manchester Arena terjadi ledakan usai konser musik dari Ariana Grande.